perkenalkan nama saya Ruby Asalina Saleh. Saya bersekolah di SD Negeri 39 Kota Ternate. Saya akan menceritakan cerita tentang legenda ikan duyung dan burung tahoko. Di sebuah kampung di wilayah kekuasaan Kerajaan Moro, hiduplah keluarga yang sangat sederhana. Kepala keluarganya bernama Pak dan istrinya bernama Bumita. Mereka mempunyai 2 orang anak, perempuan dan laki-laki. Yang laki-laki bernama Toi dan yang perempuan bernama Inta. Mereka umurnya masih sama-sama balita. Pak Dugong adalah laki-laki yang sangat ulet bekerja. Pekerjaan Pak Dugong mengurus kebun dan mengurus hewan-hewannya. Pada suatu hari, Pak Dugong jatuh sakit, membuat istrinya Bumirda sangat sedih. Bumirda sudah meminta tolong pada dukun yang ada di kampungnya, tetapi sama saja gagal. Semakin hari, penyakit Pak Dugong semakin parah. Ada tetua adat yang memberi saran pada Bumirda. Bumirda, bagaimana kalau kita membuat upacara adat saja untuk menyembuhkan suamimu? Hah? Upacara adat? Ya, upacara adat. Ya sudah, baiklah. Yang penting suami saya sembuh. Tetapi sama saja gagal. Semakin hari, penyakit Pak Dugong semakin parah. Dan Allah berkehendak lain. Kini Pak Dugong meninggal dunia dan meninggalkan istri dan kedua anaknya. Kini pekerjaan Bumirda semakin berat untuk mengurus kedua anaknya dan ternaknya. Tiba-tiba musim kemarau panjang terjadi di kampung mereka, membuat banyak warga yang pergi ke tengah-tengah hutan. Ada tetangga yang memberi saran untuk pergi ke tengah-tengah hutan yang airnya tidak kering. Bumirda pun dengan kedua anaknya bergegas pergi ke sana. Sampai mereka di sana, mereka membuat gubuk kecil untuk sementara tinggal. Mereka pun hidup bahagia di situ, mendapatkan hasil yang cukup dari kebun dan ternaknya. Ternaknya pun sudah semakin besar dan salurannya pun sudah semakin subur. Pada suatu hari, di situ pun juga terjadi musim kemarau panjang, membuat stok air Bumirda semakin menipis. Mencari air. Bumirda pun berkata kepada anaknya untuk pergi mencari air. Toi, sayang, kamu jangan jauh-jauh ya dari adikmu. Mama akan pergi mencari air. Hah? Mah, mau mencari air di mana? Kan di mana-mana airnya kering. Di mana saja sayang. Yang penting Mama mau pergi mencari air dulu ya. Jangan jauh-jauh ya dari adikmu. Baiklah, Ma. Setelah itu, Bumirda pun pergi mencari air dan membawa bekal sebilah bambu yang dilubangi ruasnya. Bumirda pun pergi. Hutan demi hutan diajak langit. Sungai pertama ke sungai yang lain. Dari satu hutan ke hutan yang lain. Sesampainya Bumirda di pantai, Bumirda pun berjalan di tepi pantai dan keliling pantai. Karena Bumirda sangat kelelahan, Bumirda pun tertidur di bawah pohon yang rindang. Sementara itu di rumah dengan kedua anaknya, Toi dan Inta, karena sangat lelah menunggu ibu mereka yang belum pulang, mereka pun tertidur. Toi dan Inta pun terbangun dari tidur mereka karena kaget ibu mereka belum kunjung pulang.
Koi pun berkata kepada adiknya Hinta untuk pergi mencari ibu mereka. Adik, yuk kita mencari ibu. Tapi sebelum kita mencari ibu, kita makan dulu ya, Dek. Baiklah, Kak. Setelah itu, mereka pun mencari ibu mereka. Hutan pertama ke hutan yang lain, naik gunung, turun gunung. Sesampainya Toi dan Hinta di ketinggian, tampaklah laut di hadapan mereka. Mereka pun berlari untuk mencari ibu mereka. Dari kejauhan terdengar sayup-sayup anaknya memanggil. Toi dan Hinta pun berlari ke arah ibu mereka dan memanggil, "Ma, Ma!" Sementara itu, di lautan, karena Bumira sudah sangat putus asa, Bumira pun berkata di dalam hati, berdoa. Bumira pun berdoa, "Ya Tuhan, bagaimana nasib anak-anakku di sana? Berikan jalan yang terbaik untuk hamba dan kedua anak hamba." Setelah Bumira berdoa, Bumira pun berjalan ke laut. Anaknya pun berlari sekencang-kencangnya ke arah Bumira sambil menangis. Mereka pun sudah sampai di tepi pantai. Bumira pun sudah sampai di tengah-tengah laut. Toi dan Hinta pun memanggil ibu mereka, "Ma, tahoko, tahoko." Mamanya pun berbalik ke arah kedua anaknya dan berkata, "Ubahnya hoko, nanti kamu tenggelam." Toi dan Hinta pun sangat sedih. Bumira pun terus berjalan ke tengah-tengah laut. Ketika Bumira ingin kembali kepada kedua anaknya, Bumira pun terkejut karena sudah tidak merasa berjalan dengan kakinya, melainkan mengibaskan ekornya. Tangannya pun sudah ditumbuhi sisik dan sudah terlipat. Ternyata teman-teman, Bumira sudah berubah menjadi ikan duyung. Toi dan Hinta pun sangat sedih melihat ibu mereka yang sudah menjadi ikan duyung. Hinta pun berkata kepada kakaknya, "Kak, kenapa mama menjadi ikan? Kakak juga tidak tahu, Dek. Lebih baik kita pulang saja." Setelah itu, Toi dan Hinta pun pulang ke gubuk peninggalan ibu mereka. Sesampainya di sana, mereka tidak menghiraukan makan, minum, dan Allah berkehendak lain mengubah mereka menjadi sepasang burung yang dinamakan burung tahoko karena keluar dari bahunya yang berkata tahoko, tahoko, yang artinya saya ke laut. Pesan. Saya ke laut. Dan banyak masyarakat yang yakin bahwa ketika burung itu ada di dekat danau ataupun di pantai, dia akan berkata tahoko, tahoko. Ibu mereka yang sudah menjadi ikan duyung akan muncul di tepi pantai. Sekian dari cerita saya. Pesan yang kita harus ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh putus asa dan harus tetap semangat melakukan kerja apapun supaya cita-cita kita tercapai. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, kita bertanya-tanya. Adik Ruby kelas berapa? Oh, Kira-kira menghafal legenda ikan duyung ini butuh berapa lama? Hafalnya? Sudah lupa. Satu. Oh, sudah lupa. Oke, terima kasih. Kita langsung saja ke peserta nomor